pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasar. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah masa filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoicisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik barat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan generasi Z. Biarlah membiru, berkarya bersama hati. Rokok. Halo, ketemu lagi sama kita di studio kita yang baru, asik. Nah, udah ini masuk opening. Udah ya. Udah. Gue jebak kan. Kita punya studio baru. Nah, meskipun masih seadanya, lumayan banyak juga soalnya. Main banyak apanya? Ini yang perlu disiapkan buat studio. Kayak gini ini ada nih baru. Itu ada lighting. Ada sponsor. Makasih sponsor. Semoga masuk lah itu. Iya. Jadi ngapain nih kita? Bahas buku. Program baru. Kemarin kita bikin ngobrol random tuh di komen sama Wak Fahmi itu. Ayolah gue podcast daripada Sophia sama Ano ngobrol nggak jelas arahnya kemana. Iya. Sebenarnya sebelum dia komen juga kita udah punya planning, cuma ya memang karena memang ya DIY semua serba sendiri. Ya selalu tahu aja nih. Gue sebagai talent, sebagai host, tadi masang lampu, gotong-gotong kursi anjing. Terus ya kerjaan-kerjaan kru gue kerjain semua. Nih manajer punya kru, awalnya bilang gue punya kru. Krunya Mudian nggak mau diajak. Mood swing. Ya udahlah. Bahas buku apa sob? Nah, karena sekarang cukup serius, nanti pembahasannya mungkin agak sedikit dikurangi bercanda-bercanda ya. Tuh mikrofon lu benerin. Gimana sih naikin ya? Biar lurus aja. Kayak gini. Nah inilah talent yang belum di briefing. Kayak gue nih. Ini kan kerjaan kru anjing. Krunya kan mood swing. Kru yang nggak ada. Ini ada sebenarnya kru gondrong. Cuma dibilang nanti gue kesana. Oh, baru nyambung gue gondrong siapa? Nah, terus tadi baru ngabarin nanti ya kalau ada motor. Kita udah shooting, dia bilang masih nanti. Gimana? Nah, kali ini kita di program baru namanya Bahas Buku. Jadi nanti ke depannya akan ada pembahasan, akan ada agenda rutin bahas buku apapun yang kita mau, bukan yang sesuai sama keinginan pasar ya. Ya. Yang kita mau aja. Mungkin kalau dari kalian ada yang mau dibahas buku di spill nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita mau bahas nanti kita bahas, kalau enggak ya udah. Ya udah. Itu bukan paksaan. Kita juga nggak mau dipaksa. Nah, sekarang bahas buku, dapat saran dari Mufid, kita bahas ini filosofi teras karya Henry Manampiring. Cetakan pertama tahun berapa? 2017 ya? Kurang tahu dah. Tapi ini cetakan yang ke-50. Cetakan ke-50 dan Jadi, ke 275.000 eksemplar kalau nggak salah ya. Itu udah lumayan laris di udah masif. pasaran. Udah banyak yang tahu mungkin dari teman-teman yang udah pernah selesai baca buku ini. Katanya cukup menarik kata Mufid. Gue sebenarnya masih belum selesai baca ini, jadi ya kalau ada salah-salah dalam penyampaian nanti ya mohon dimaafkan. Udah kayak MC. Karena ini kita bahasnya serius. Kalau terkait karya, terkait hal-hal yang berkaitan sama orang lain gitu,
kita coba menghargai dengan keseriusan yang kita lakukan. Mungkin gitu, Fit. Gimana? Kenapa lu pilih buku ini sebagai awal pembahasan bahas Nah, buku ini? jadi gue tuh lihat beberapa kali di media sosial, di TikTok, di Instagram, itu dia ngebahas soal stoikisme, filsafat stoikisme, dan juga filosofi teras itu, buku filosofi teras. Tapi gue tuh belum ada niatan buat beli bukunya gitu loh. Iya. Jadi kayak sekedar ya udah lewat, cuman gue tertarik gitu. Nah, terus waktu itu kebetulan doi ulang tahun. Cewek lu ulang tahun. Ya, akhirnya gue iseng ke Gramedia sendiri tuh, Gramedia. Gramedia Matraman. Oh, Matraman. Gue nyari-nyari buku di situ ya buat kado lah. Karena gue baru beli alat-alat ini jadi gue kado buku. Gue beli buku Cak Nun sob. Yang Marquesot belajar ngaji. Nah, di buku itu kan Buku ya, lama juga ya. iya, Maiyah lah, edisi-edisi sebelumnya kan dibikin buku Iya. sama Cak Nun. Nah, tadinya gue belum ngambil buku filosofi teras buat dijadiin buku kedua. Gue tuh ngambil buku soal gimana orang itu menghadapi masalah menurut pandangannya tokoh psikologi. Ada bukunya, covernya tuh warna putih. Nah, terus pas gue mau bayar turun ke lantai 1, tuh gue nemu ngeliat buku filsafat teras. Apa nih gitu kan? Ini filosofi teras ini. Ya, filosofi teras. Terus gue baca bentaran, menarik nih. Dan gue inget-inget lagi kan, kayaknya gue pernah lihat filosofi teras deh, kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue beli, gue unboxing sampai di rumah, lumayan menarik ini. Soalnya dia kayak masih relate gitu loh, meskipun yang diambil dasarnya filsafat stoikisme ya. Iya. Yang itu udah filsafat jadi zaman Romawi kuno gitu kan. Cuman di buku ini tuh dibahas secara ringan dan poin-poinnya tuh dapet. Itu sih yang bikin gue menarik. Dan yang pasti relate sama kondisi psikologis anak-anak Gen Z lah zaman sekarang ini. Itulah kenapa gue ngangkat buku ini buat dijadiin tema diskusi di program tayangan channel gue ini. Berarti memang awalnya lu sering lihat konten-konten tentang stoikisme ya. Gimana sih cara ngomongnya? Stoikisme. Stoicisme atau apa itulah ya. Stoikisme ada yang stoikisme. Nah, menurut yang lu dapat itu misalkan stoikisme nih. Menurut pandangan lu pribadi stoikisme itu yang kayak gimana sih, Fit? Karena memang bentar. Iya. Kayaknya tadi dililanya gue host deh. Jadi lu yang nanya. Gak apa-apa. Nanti ganti-gantian aja. Jadi di sini kita nggak ada host, nggak ada talent ya. Karena emang ya dia manajer gue, talent utama. Kalau di buku ini tuh sebenarnya dia nggak mengulas banyak hal ya tentang stoikisme gitu, karena dia dijadiin sebagai landasan doang, dasar. Jadi di buku itu ada memuat tentang gimana sih kebahagiaan menurut stoikisme. Terus ketika ada problem, orang sekarang kan banyak ya yang terlalu mikirin ocehan orang lain, mikirin pencapaian orang lain gitu. Nah, buku filosofi teras ini hadir dengan dasar filsafat stoikisme itu buat menjadi jawaban. Lu harus gimana sih ketika lu ada denger ocehan dari orang lain, terus lu lihat pencapaian orang lain, apakah lu harus peduli atau bodo amat? Iya. Ya, yang kayak gitu. Nah, di buku ini itu diungkapin kalau ternyata ya entah ya ini prakteknya mudah atau susah gitu kan. Jadi kebahagiaan itu dia nggak bergantung kepada orang lain atau hal-hal lain. Artinya emosi kendali itu ada di diri kita sendiri. Makanya ketika beberapa orang lihat pencapaian-pencapaian orang,
kadang secara nggak sadar kita merasa iri gitu, atau ya gimana lah gitu, kok gue masih gini-gini aja sih, apakah gue salah nih gini-gini aja. Nah, di stoikisme tuh ya udah, kalau lu mau bahagia, omongan-omongan kayak gitu tuh nggak, jangan dibikin susah. Udah lu pikirin kebahagiaan yang datangnya dari mana, dari diri sendiri, kayak gitu sih kurang lebih. Ya sama, gue juga baru baca awal, makanya nanti di part-part selanjutnya mungkin kita bakal undang bintang tamu ya. Ya dari kawan-kawan kita aja dulu gitu. Jadi yang ya memang eh, orang yang merasa relate dengan buku ini dan memang ada pernah bersinggungan ya, entah selesai baca bukunya atau memang Iya. dijadikan buku ini sebagai buku favoritnya dia gitu. Karena memang secara ya gue sekilas baca juga ini masih banyak kesamaan gitu dengan yang kita alami Heeh. sekarang gitu. Dan di buku ini juga di awal-awal pengantarnya disampaikan bahwa eh, ada yang namanya sebuah konsep yang sudah ditemukan dari zaman yang lu bilang tadi Romawi kuno itu Hmm. sekitar 2300 tahun yang lalu, itu yang masih sangat relate dengan kehidupan yang ada di zaman Tahun sekarang sekarang. gitu. Jadi istilahnya selagi masih relevan, masih bisa digunakan ya, ya why not, kenapa enggak kayak asing gitu. Mungkin yang selama ini kita bayangkan gitu ketika ada istilah filsafat gitu kan, Heeh. itu sesuatu ilmu yang berat gitu kan, yang tulisan-tulisan dalam bukunya, dalam literaturnya itu cukup Berat. menguras energi, menguras ya energi pemikiran gitu ketika kita mencernanya gitu, nggak cukup sekali baca langsung Iya, paham gitu, bahkan bisa sampai 3 4 7 sampai 10 kali gitu kan baca per lembarnya gitu baru kita 27 kayak rakaat sholat. iya, baru kita bisa mengerti gitu. Bahkan untuk mengerti aja masih belum itu. Masih Baru belum. sebatas, "Oh ternyata ini ya," gitu. Dan juga banyak stigma yang beranggapan bahwasanya filsafat itu ya ilmu yang nggak konkret gitu, nggak buat apa gitu, maksudnya lu Hmm. belajar filsafat itu dalam kehidupan keseharian itu untuk apa gitu. Iya. Dan sementara yang gue pahami ya, seluruh ilmu pengetahuan enggak. Jadi dalam filsafat itu, gue paling ini persepsi gue pribadi ya, yang menurut gue paling sesuai gitu definisi filsafat itu adalah kecamuk tanya yang tak kunjung usai gitu. Ketika Gimana? kecamuk tanya yang tak kunjung usai. Jadi filsafat itu Oh. rentetan pertanyaan-pertanyaan Hmm. dari manusia gitu kan, Iya, karena iya. memang ilmu yang apa namanya, yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Ketika filsafat menemukan jawaban, hanya ada dua output yang dijadikan, hanya ada dua output lah gitu yang Heeh. gue pahami ya. Pertama ilmu pengetahuan, kedua agama. Jadi ketika filsafat didefinisikan sebagai ilmu apa namanya yang paten yang baku gitu ya, memang ya udah melenceng daripada apa pemahaman filsafat yang Hmm. gue yakini secara penuh ya buat diriku sendiri, karena memang banyak sekali gitu definisi-definisi filsafat yang memang menurut sebagian orang relate pakai definisi ini, sebagian pakai definisi yang lain gitu. Dan stoikisme menurut gue juga cukup, bahkan mungkin perlu ya, Hmm. perlu dijadikan sebagai eh, salah satu hal yang dipegang lah oleh generasi-generasi sekarang ya. Hmm. Entah generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, bahkan generasi selanjutnya gitu. Kalau kata Ano setelah generasi alpha apa? Alpha Indo. Nah, buat kalian yang kangen Ano, nah mungkin ya ada beberapa orang yang mungkin Ano mana nih gitu. Iya. Nanti ada Nanti ada sesi khusus untuk Ano. Memang kita masih ya cukup menyesuaikan lagi gitu. Jadi dan mohon doanya nih iya, buat kesembuhan Ano lah. iya, info yang kita dapatkan, Harusnya info minggu yang ini kami sih dapatkan tag iya. sama Ano, cuman Ano lagi kurang fit katanya. Iya, balik lagi ke yang tadi gitu, udah nggak usah terlalu banyak kemana-mana. Ini video serius, asik. Ya, jadi eh, banyak sekali hal yang berkaitan gitu. Hmm. Ya salah satunya untuk sebagai
stress release ya kalau buat gue Ya, pribadi ya. mungkin buat beberapa orang juga. Iya, jadi bisa dibilang kalau kita nggak dapat sesuatu atau nilai A gitu, Hmm, ya udah, karena memang harusnya itu gitu. Jadi nggak memberikan tekanan berlebihan kepada pikiran kita gitu kan, sehingga akhirnya mempengaruhi fisik gitu. iya. Ya, kalau kalau yang kita dapat dari sini ya, dari pengantarnya ya, itu cukup iya juga sih. Ya, salah satunya buat keberlanjutan hidup yang ya mungkin kita masih punya tujuan yang lain gitu kan, masih Eh, punya eh, posisi posisi apa sih? Masih punya keinginan yang lain gitu yang harus memposisikan diri kita di posisi tertentu yang cukup stabil lah. Karena memang kalau udah terganggu secara psikis. eh, psikis, bahkan ke fisik, bahkan ke interaksi sosial mungkin, Hmm, yang mana itu banyak hal yang dikorbankan di situ gitu. hmm. Itu nanti kita mengorbankan energi Dan pikiran kita. Kalau yang dari pengantar yang ada di sini ya, eh, mengorbankan waktu dan uang serta satu lagi gue lupa. Kita buka dulu lah ya. sayangnya gini sob, kenapa si Henry Manampiring ini dia nulis buku ini ya? Ya karena dia ngalamin sendiri gitu. Iya, Eh, jadi dia pergi ke psikiater kan, terus didiagnosis ada salah satu gejala lah tentang gangguan jiwa. Dan ketika dia ceritakan ke temen-temennya gitu, iya, gue habis dari psikiater, respon temennya apa? Anjir lo gila, iya. kok ada sih gila sadar? Ya, Nah jadi itu salah, banyak orang yang salah persepsi tentang apa itu depresi, apa itu kegilaan, iya, iya kan? Banyak orang yang mengeneralisasi tentang kalau lo depresi ya ntar lo bakal gila gitu, kalau iya, enggak lo sama aja gila. iya. Itu Jadi gimana tuh? karena memang ya realita di lingkungan kita ya, kita juga masih Iya. banyak lah mengalami itu. Ketika kita merasa ada gangguan Hmm, yang terjadi di psikis kita ya, kejiwaan kita gitu. Let's say kita sering merasa cemas, ya sering pasti merasa khawatir. khawatir, ketakutan-ketakutan yang berlebihan gitu. Hmm, Itu kan pasti akan mengganggu aktivitas keseharian kita. Ketika ya, kita aware terhadap hal itu, misal ketika kita merasa eh, terjadi, biasanya itu dibarengi dengan gejala-gejala fisik juga loh, jangan salah maksudnya. Terus iya ketika pasti ketika kita saling berkaitan iya kan kita antara psikis sama fisik. ketika kita misal mendapat stres berlebihan, stres Hmm, yang dimaksud stres kan tekanan gitu. tekanan. Jadi bukan stres dalam arti gila gitu kan? Iya, dan bukan berarti stres karena banyak apa namanya, banyak masalah jadi kelihatan sih. Iya, Memang ya ya karena emang masalah emang itu karena stres. iya, karena masalah itu kita tertekan dan apa namanya, istilahnya itu jadi stres Eh, gitu. lo pernah gak sih lihat ya mungkin dari teman-teman kita gitu, dikit-dikit anjir gue stres nih, Iya, stres. Tapi ya memang emang nggak masalah sih kalau lu mau bilang lu diri lu stres gitu, karena memang mungkin tekanan yang lu dapat berlebihan gitu kan sehingga iya, mengganggu pikiran lu ya, ya emang stres gitu. Cuman ya nggak nyampe pada taraf anjir lu gila kan. iya, balik lagi kalau kalau ke case yang dialami oleh penulis ini ya, itu karena memang masih banyak di antara kita yang bukan saling ya, menganggap bahwa ketika sudah kita merasakan ada gejala, Hmm, terus kita melakukan upaya gitu kan untuk meredakan atau menghilangkan gejala itu, ke ahlinya, misal let's say kalau kita butuh obat ke psikiater atau kita ya butuh konsultasi ke psikolog gitu, psikolog itu dianggap udah di taraf yang, eee, dibilang gila akut tadi. gitu ya, lebih lebih, apa, taraf yang lebih tinggi lah gitu kan. Eh,
dan dianggap tadi, "Lu gila ya? Kok ada orang gila ngaku dirinya gila?" Bukan. Jadi Nggak ada orang gila iya, sadar gitu kan. dan itu masih berkaitan dengan, eee, bukan perasaan ya, Heeh, fenomena yang orang itu lebih mudah terpengaruh ketika fisiknya terganggu gitu. ya, Misal ngerasa pusing ya karena memang dirasakan gitu, heeh, kepalanya sakit gitu atau mual gitu karena asam lambungnya naik gitu, iya, pasti ada gejala fisik itu ya langsung gitu. Kalau gejala psikis gitu kan memang nggak selamanya kelihatan, iya, nggak langsung kelihatan dan nggak mhm, selamanya disadari oleh orang-orang yang oleh orang-orang ya. mengalaminya gitu. Kadang orang-orang yang bahkan sampai kena gangguan jiwa tuh dia nggak sadar, Iya, ya kan. Bahkan ada beberapa orang yang cerita gitu kan, kadang ada yang nyampe pengen bunuh diri. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kan menjadi, apa ya, problem yang lumayan besar lah ketika kita anjir teman kita sendiri masa tiba-tiba pengen bunuh diri kan, iya, ketika ditanya, "Lu kenapa?" Gitu. Ya mungkin karena kita belum sampai pada taraf ini ya, pengetahuan dan ilmunya yang tinggi sehingga belum bisa nenangin, ya paling kita bisa kasih solusi buat ke psikolog tuh, buat menjaga apa sih yang pengen dia tahu gitu. memang Tapi perlunya gini, sorry, iya, perlu nggak sih ke psikolog? Soalnya kan gini, lu sering nggak nemuin orang-orang yang sebenarnya dia itu udah stres parah nih, mhm, cuman dia kadang nggak mau nih kalau disuruh ke psikolog, takut nanti diklaim dia iya. gila kayak gitu. Sebenarnya yang namanya gejala atau penyakit Hmm, itu lebih cepat diketahui itu lebih baik. ya, Kalau kita balik lagi ke prinsip, apa ya, ini sorry kalau gue salah ya, prinsip hmm, pengobatan yang ada gitu kan. Misal kita sakit fisik gitu, gejalanya udah ada 5 atau 10 tahun. ya, Setelah itu di tahun ini kita baru merasakan apa namanya, puncak daripada, rangkaian rentetan gejala mhm, itu mhm, gitu. Misalkan let's say kita ambil contoh yang terdekat yang pernah gue alami secara langsung di hidup ya. ya, Ada salah satu anggota keluarga lah, itu mengalami sakit fisik yang disebabkan oleh, eee, tidak berfungsinya organ mhm, dalam kasus ini ginjal kalau nggak salah. Jadi selama berpuluh-puluh tahun karena memang tidak mau periksa gitu karena ya. ada stigma takut takut Oh, ketika ya jadi berhadapan dengan hal medis diagnosis gitu gitu kan kan. iya, karena takut, "Ah, nanti disuruh ini takut terus berobat terus Iya, atau gimana," gitu ya namanya banyak tuh kalau yang iya, penyakitnya fisik tuh. apalagi ketika ini terjadi di lingkungan orang yang berpendidikan rendah. Ya mohon maaf ya Heeh, karena memang ini juga dialami oleh keluarga yang pendidikannya nggak tinggi bahkan mhm, ya untuk sekolah dasar aja kalau orang-orang dulu apalagi ya orang-orang tua gitu, iya, ya udah selesai SD sudah selesai gitu. mhm, Jadi, apa namanya, untuk, keilmuan-keilmuan modern gitu, sebenarnya dari para ahli itu kenapa harus ketika ada gejala, ya baiknya dikonsultasikan gitu kan, kalau perlu cek lab, periksa laboratorium gitu, dilakukan gitu agar mhm, bisa ketahuan gitu. Kadang ketika udah diperiksa aja masih ada kesalahan kesalahan iya, diagnosis. kesalahan pemeriksaan atau kesalahan Iya, diagnosis gitu, apalagi yang nggak self diperiksa, diagnosis. apalagi self diagnosis gitu. Ah, gue Itu kayaknya tadi tuh yang gue apa bilang, namanya, ah, kayaknya leher gue tegang deh, kayak kayak tadi habis makan sate kambing deh itu. Mungkin bener gitu. cuman kan Iya, cuma ya nggak nggak karena masalah itu dibuktikan, doang gitu. mhm, ada banyak faktor. Iya, aku bangun tidur, apa, leher gue geser sebelah lagi, salah bantal ini. Iya Nah, jadi, ya itu buat yang iya, penyakit fisik fisik, aja sampai sebenarnya harus ke ini ya, iya ke ahlinya gitu. Nah, kalau dan kalau 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 buat ke psikolog gitu kan, mhm, memang dianggap perlu ya untuk apalagi di tengah
gempuran stres yang semakin banyak kalau menurut Iya. gue ya. Mungkin kalau zaman dulu, kalau kita lihat di zaman kita kecil di desa lah, istilahnya stresnya itu mungkin karena stres yang tidak dapat pekerjaan hari itu gitu, karena memang Mhm. kalau di pedesaan atau di luar kota metropolitan gitu, masyarakat itu hidupnya bisa dibilang slow living gitu. Kalau Iya, ada kerjaan ya udah kerja gitu, iya, kerjanya kadang musim gitu kan. santai lah gitu ya. Iya, dan memang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang kayak gitu, nggak ada Heeh. yang namanya kemacetan, nggak ada yang namanya Panas. panas, nggak ada yang namanya tiba-tiba hujan banjir gitu, Iya. nggak ada yang namanya tiba-tiba dapat kabar, apa namanya, ada hal-hal yang negatif ketika kita di Heeh. luar gitu. Maksudnya masih bisa, apa namanya, ada penyeimbang gitu. Kalau sekarang gitu terutama buat kaum-kaum, metropolitan lah ya, masyarakat urban lah bisa Iya, dibilang iya. gitu. Terutama untuk orang-orang mudanya ya, anak-anak Mhm. mudanya ini karena banyaknya tekanan gitu, Iya. hingga menghasilkan stres yang berlebih dan juga stress release-nya minim. Mhm. Yang dimaksud stress release minim itu, misal kita ambil apa namanya, pekerja-pekerja 9 to 5 di Jakarta lah ya, Mhm. pagi dia udah harus bangun, buru-buru nih, Iya. prepare kerja, Belum jalan di jalan macet-macetan, macet-macetan, kalau yang naik kereta desek-desekan di kereta parah gitu, sih. apalagi yang rumahnya di Bogor, Citayam gitu, yang di mana lah gitu yang jauh gitu. Dari Karawang kerja ke Jakarta, Iya, ada juga iya yang kayak gitu. ada yang kayak gitu. Jadi Terus nyampe kantor dimarahin, nyampe kantor dimarahin diomelin, bosnya gitu kan. belum tekanan kerja, Iya, segala macem. makanya banyak ya kita perhatikan lah banyak fenomena, eee, apalagi di video-video pendek ya, Mhm. karena psikologi itu mahal makanya Indomaret menyediakan bangku besi di depannya. Psikolog. Jadi sebagai alternatif. Iya, ini karena memang masih banyak yang nggak paham juga gitu, karena memang nggak secara langsung Iya, heeh, dirasakan manfaatnya. dirasakan. Misal lu datang ke dokter, lu pusing, Dulu lu dikasih obat. iya dikasih obat atau disuntik Heeh, gitu, 5 menit kemudian obatnya bereaksi, lu iya. istirahat tidur, besok ada perubahan fisik yang Nah, signifikan gitu. iya. Kalau di psikolog, apa, kalau Apa? kalau ke psikolog misal, istilahnya lu ya kayak yang tadi, penyakit yang udah bertahun-tahun gitu, Heeh, dan juga nggak ada treatment melalui obat gitu kalau 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 ke psikolog ya. psikolog nggak ada obat. Kecuali karena memang ke psikiater Mhm, ada, kalau misalnya lu depresi dikasih antidepresan gitu, iya. lu cemas juga sama dikasih antidepresan gitu. Jadi ada semacam penenang yang diberikan gitu. Kalau ke psikolog memang enggak. Jadi dan juga dibutuhkan treatment yang berkelanjutan Iya, gitu. Misal di periksa. awal Mhm, baru diobservasi gitu, iya. diwawancara dulu gitu kan, latar belakang kehidupan kliennya ini seperti apa gitu, permasalahan hidup yang Apa? dialaminya itu apa, misal ada trauma-trauma masa Mhm, lalu yang memang tidak bisa dihilangkan secara langsung gitu. iya. Gue pernah dapat cerita dari dosen, dia dapat klien takut pegang burung. Terus ketika dia pegang burung gimana tuh? Jadi treatment-nya dia datang ke kayak apa ya, taman marga satwa atau apalah gitu. Mhm, Jadi ya udah dia awalnya ditanya gitu, diyakinkan dulu gitu, "Nggak apa-apa." Terus awal-awal mau nih, pas udah masuk lingkungannya udah heeh, menggigil gitu. Jadi iya, dan apa, psikolognya juga punya, eee, apa namanya, punya kemampuan ya karena berbasis ilmu dan pengalaman iya, itu ya. ilmiah. Ini bisa dilanjut atau enggak gitu. Mhm, Kalau nggak bisa dilanjut ya udah kita cukup sampai sini aja. iya, Nanti pertemuan selanjutnya mungkin ketika ada perkembangan gitu, heeh. bisa di step selanjutnya Jadi gitu. step by step ya? Step by step, jadi nggak bisa secara langsung gitu, karena memang ada Mhm, banyak banyak hal yang mempengaruhi gitu. Misal iya. stepnya udah bagus nih, di pertemuan ke-7 udah mulai bisa, Ngelihat lah di mungkin ya, iya di di lingkungan guru posisi gitu yang ya? lebih istilahnya mendekati berhasil nih, Heeh, tiba-tiba ngedrop lagi, bisa terjadi kayak bisa gitu. terjadi juga. Jadi memang ya kalau dianggap perlu atau enggak, ya kalau buat gue selaku orang yang belajar di ranah psikologi ya, Iya. gue anggap sih perlu karena memang
Mungkin kalau di istilah kedokteran itu ketika orang kena serangan jantung itu punya Hmm, golden age, apa itu golden age? 5 sampai 8 menit kalau nggak salah, penanganan pertama gitu kan. Misal Hmm, tiba-tiba, eee, contohnya yang gampang gini, ada istilah angin duduk, lu pernah denger itu nggak? pernah. Nah, misal orang tiba-tiba nih Apa drop, itu angin duduk menurut ya lu? serangan jantung itu, Heeh. angin duduk itu masuknya serangan jantung tapi istilahnya angin duduk gitu. Kan misal orang Hmm, udah kecapean, ya. berkeringat misalkan habis kerja parah gitu, terus tiba-tiba dia duduk, tiba-tiba tanpa ada penyebab dari luar jatuh. Jatuhnya bukan pingsan, Emang jatuh nggak sadar gitu? bukan nggak sadar pingsan gitu. Memang karena serangan jantung itu. Jadi dia udah ya apa ya, hampir kehilangan kesadaran tapi memang masih masih dia punya apa namanya, bisa merasakan kehadirannya di situ gitu. Istilahnya Hmm, ini yang menurut apa namanya, pemahaman yang gue alami ya, iya. karena memang sekarang gue lagi rutin olahraga gitu kan. Jadi gue lagi banyak-banyakin literasi tentang hal itu gitu. Ada banyak orang yang misal lagi ya karena emang nggak biasa olahraga tiba-tiba nge-push olahraga Nggak yang olahraga. berlebihan, kompetitif itu sport gitu, futsal, badminton gitu, atau long run gitu, lari Iya. malam tiba-tiba ya udah apa namanya, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba jatuh gitu. Itu angin duduk, golden age-nya itu ya 5 sampai 8 menit kalau nggak salah ya menurut Hmm. keterangan yang sering gue dapat itu. Jadi, eee, penanganan yang tepat itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, sama halnya dengan, eee, yang tadi, ke psikolog itu perlu atau enggak sih? Kalau udah akut banget gitu misalkan ya Iya. kayak lu bilang tadi, gue lihat kawan gue ini tiap dateng dia langsung di pojokan aja gitu, ngerokok gitu sendiri kayak orang ya ya kalau dirasa masalahnya memang udah nggak bisa diselesaikan Selesaikan dan dan juga mempengaruhi banyak tekanan, banyak kegiatannya dia hal ya? iya, ya itu perlu sih kalau menurut gue. Untuk Iya. apa? Setidaknya untuk mengurangi tekanan-tekanan psikis yang ada